Serangan Umum Surakarta atau juga disebut Serangan Umum 4 hari berlangsung pada tanggal 7 sampai tanggal 10 Agustus tahun 1949 secara gerilya oleh para pejuang, pelajar, dan mahasiswa. Pelajar dan mahasiswa yang berjuang tersebut kemudian dikenal sebagai tentara pelajar. Mereka berhasil membumi hanguskan dan menduduki markas-markas Belanda di Solo dan sekitarnya. Menurut catatan sejarah, serangan itu digagas di kawasan Monumen Juang 45, Banjarsari, Solo. Untuk menyusun serangan, para pejuang berkumpul di Desa Wonosida, Kabupaten Sragen. Dari situlah ide untuk melakukan serangan umum dikobarkan. Mereka yang melakukan serangan bergabung dalam Detasemen 2 Brigade 17 Surakarta yang dipimpin Mayor Ahmadi. Untuk menggempur markas penjajah, serangan dilakukan dari 4 penjuru kota Solo. Rayon 1 dari Polokarto dipimpin Suhendro, Rayon 2 dipimpin Sumarto. Sementara itu Rayon 3 dengan Komandan Prakoso, Rayon 4 dikomandani Ahmad Latif almarhum serta Rayon Kota dipimpin Hartono. Menjelang pertengahan pertempuran, Slamet Riyadi dengan pasukan Brigade 5 atau Panembahan Senopati turut serta dan menjadi tokoh kunci dalam menentukan jalannya pertempuran. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1949 dimulai serangan umum pada pukul 6 pagi. Pada hari tersebut pasukan SWK 106 Arjuna telah menyusup dahulu dan mulai menguasai kampung-kampung dalam kota Solo. Ketika waktu ditetapkan telah tiba, pasukan TNI yang telah masuk kota menyerang dari semua penjuru, memaksa tentara Belanda terkonsentrasi di markas-markas mereka. Serangan itu meliputi markas Komando KL 402 Jebres, sebuah pos di Juruk, Jagalan, Kompleks BPM Balapan, serta markas artileri Medan di Banjarsari. Pada hari kedua tanggal 8 Agustus tahun 1949, pertempuran berlangsung hingga tengah malam. TNI membantu serangan itu dengan memasang berbagai rintangan di jalan-jalan di sekitar daerah Pasar Kembang. Namun Belanda mencium rencana itu, kemudian menangkapi orang-orang yang berada di sekitarnya. Terdapat 26 orang, termasuk wanita dan anak-anak yang berhasil ditangkap pihak Belanda, 24 diantaranya dihabisi. Ke-24 orang itu terdiri dari 10 orang laki-laki, termasuk seorang anggota TNI atau tentara pelajar, 6 orang wanita, dan 8 anak-anak. Pada saat itulah seluruh pasukan dari SWK, Subwehkreis, 100-105 mulai dikerahkan untuk membantu serangan hari pertama dengan sasaran seluruh kota Solo dan Letnan Kolonel Slamet Riyadi mulai memegang komando menggantikan Mayor Ahmadi. Tambahan pasukan ini semakin memperkuat serangan pasukan SWK 106 yang intinya dari DNTP Brigade 17. Akibatnya pasukan Belanda semakin terdesak karena pasukan dari Brigade 5 menyekat kekuatan lawan dan menghambat bantuan lawan di luar kota Solo. Konvoi Belanda dari Semarang bahkan tidak dapat memasuki kota Solo karena dihambat oleh pasukan TNI di Salatiga. Untuk membantu pasukannya yang terjebak di Solo, Belanda bahkan mulai mengerahkan 2 bomber yang tidak diketahui jenisnya dan 4 pesawat P-51 ditambah para pasukan yang diterjunkan ke Lanut Panasan Adi Sumarmo. Tapi bantuan ini gagal mengubah arah pertempuran di mana tentara Belanda di Solo makin terkepung dan hampir seluruh bagian kota Solo dikuasai oleh TNI. Pada hari ketiga, tanggal 9 Agustus tahun 1949 dikisahkan, Belanda semakin membabi buta dalam membalas serangan, dibantu oleh pasukan KST Korps Spesiale Troepen menembak setiap lelaki yang dijumpainya. Dalam peristiwa ini, seorang komandan regu Seksi 1 Kompi 1, Sahir gugur di daerah pertempuran Panularan. Hari keempat, tanggal 10 Agustus tahun 1949 sebagaimana diperintahkan oleh Komandan Wehkreise 1 Brigade 4, Letnan Kolonel Slamet Riyadi, TNI melaksanakan serangan perpisahan menandai akhir masa serangan umum 4 hari. Dengan demikian meningkatkan moral pasukan gerilya tentara pelajar. Pertempuran itu terus berlangsung hingga tengah malam, menjelang dimulainya masa gencatan senjata pada pukul 0 waktu Indonesia Barat tanggal 11 Agustus tahun 1949.
Sementara itu pihak tentara Belanda, sebagai pembalasan atas tewasnya 2 anggota KL, pada hari yang semestinya sudah berlaku gencatan senjata, yaitu pukul 11 waktu Indonesia Barat memaksa keluar rumah baik penduduk lelaki maupun wanita, untuk kemudian membantainya, serta membakar rumah mereka dengan alat penyembur api. Peristiwa ini terjadi di daerah Pasar Nongko. Tercatat 36 nyawa melayang akibat tindakan ini, termasuk 5 wanita dan seorang bayi. Secara taktis, serangan hari keempat ini berhasil menguasai seluruh wilayah kota. Pada kesempatan itu, Letnan Kolonel Slamet Riyadi selaku Komandan Wekreise 1, Brigade 5/2, memerintahkan kepada Mayor Ahmadi selaku Komandan SWK 106, untuk menarik seluruh pasukan ke garis tepi kota, sebagai pelaksanaan ceasefire order, atau gencatan senjata. Memang pada kenyataannya pelaksanaan gencatan senjata tidak sesegera itu berlangsung dengan aman. Masih terjadi beberapa insiden yang melibatkan kedua belah pihak yang bertempur. Satu di antaranya berlangsung di sebelah timur Gapura Gading, berlangsung baku tembak dari arah pos Belanda ke arah 2 anggota TNI, yang mengakibatkan satu di antaranya gugur, satu luka ringan. Insiden ini berawal dari upaya pihak Belanda yang mencoba menambah pasukan dengan meminta bantuan dari Semarang. Dalam hal ini pasukan khusus Baret Hijau Green Cap atau KST. Tanpa mengindahkan mulai berlakunya masa gencatan senjata, pasukan yang dikenal kejam ini pada dini hari justru melakukan pembantaian di markas PMI Palang Merah Indonesia di wilayah Gading. Adalah kediaman Dr. Patmonegoro, Ketua PMI Cabang Surakarta yang menjadi sasaran serangan itu, saat itu menjadi tempat mengungsi sebagian penduduk sekitar. Kekejaman tentara Baret Hijau Belanda ditunjukkan dengan membantai para pengungsi dengan tanpa melepaskan tembakan sama sekali, namun dengan cara menyembelihnya. Dalam pembantaian dini hari ini, tercatat 14 petugas PMI gugur, ditambah 8 orang pengungsi tewas, sementara 3 orang lainnya yang juga menjadi korban penyembelihan tidak sampai tewas. Dalam pertempuran selama 4 hari tersebut, 109 rumah penduduk porak-poranda, 205 penduduk meninggal karena aksi teror Belanda, 7 serdadu Belanda tertembak dan 3 orang tertawan sedangkan di pihak TNI 6 orang gugur. Dari minimnya korban yang jatuh di kalangan TNI, menunjukkan meningkatnya kinerja TNI dalam melakukan serangan ofensif dibandingkan ketika melakukan serangan umum tanggal 1 Maret.